selamat pagi para ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sehingga kita berkumpul di tempat ini. Baik, bagaimana kabar ibu-ibu? Ya, baik ya. Baik, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan sesi kita untuk bagaimana cara memulai usaha. Ya, tentu Bapak Ibu mungkin kemarin sudah pernah ya target kita bagaimana kita memulai usaha. Ya, mungkin ibu-ibu sudah pengalaman kan? Ya. Sebelum masuk kita kepada materi kita, tentu bagaimana dengan materi kita kemarin? Apa sudah selesai atau bagaimana? Oh, sudah ada yang mempraktekannya ya. Oke, baik. Oh, dari itu apakah ada kelemahan yang pada apa atau bagaimana? Oke, tentu tidak. Baik, sebelumnya kita akan mencoba bagaimana cara memulai usaha. Nah, baik Ibu, Bapak Ibu guru, bagaimana Ibu tentu bagaimana cara memulai usaha? Mungkin ibu-ibu sudah ada yang pernah memulai usaha, sudah pengalaman bagaimana? Ya, dari beberapa kelompok ini yang telah kita bentuk, bagaimana apa usaha yang pernah Anda buat dan apa juga kegagalan yang pernah Anda buat? Oh ya, mantap ya, pendapat dari ibu-ibu tentu sudah sangat bagus. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara memulai usaha. Yang pertama ini ya, bagaimana cara memulai usaha? Tentu yang pertama dulu menentukan ide usaha. Yang menentukan ide apakah usaha yang pernah kita buat, apa yang cocok di tempat itu. Jangan kita membuat nanti usaha tapi tidak cocok dengan apa. Nah, makanya kita buat apa usahanya dulu ya, apakah kita membuat kue atau membuat rumah makan, apa yang cocok di tempat. Bila itu yang pertama. Yang kedua, ibu, siapakah target pembeli? Yang maksudnya siapakah target? Siapakah yang membeli? Ya, apakah ada yang membeli barang tersebut? Kita menentukan usahanya, apakah yang membelinya, apakah lebih cocok ini pembelinya ya, apakah lebih banyak atau tidak. Yang berikutnya adalah bagaimana untung yang didapatkan. Yang ini adalah untung, apakah kita dalam membuat usaha ini apakah kita beruntung atau tidak ya. Jangan nanti kita akan membuat usahanya tapi tidak untung, malahan rugi. Nah, itu apakah ada untung atau tidak, itu yang pertama. Karena kita akan menilai, contohnya untuk bahan bakunya apakah jauh atau dari tempat itu atau tidak ya, tentu begitu ya. Yang berikutnya ibu, selanjutnya apakah yang menjadi penyebab kegagalan usaha ya. Coba dari ibu-ibu, apakah yang pernah Anda rasakan yang pernah gagal dalam berusaha, dalam usaha Anda? Tentu bagaimana ya, coba dari apa yang bisa membuat usaha Anda bisa gagal. Apakah dari kualitasnya, apakah dari promosinya atau iklannya, atau dari pemasaran itu kan? Oke. Oh iya, tentu dari kualitasnya ya Bu, atau ada juga tempatnya masalah. Oke, baik. Selanjutnya adalah masuk kita pada bagaimanakah mengembangkan dan menilai usaha. Yang mengembangkan ini yang maksudnya adalah ini apakah yang mendukung dan yang menghambat usaha kita ini untuk memulai. Ya, tentu Bapak Ibu tentu banyak yang menghambat dan ada juga yang bisa mengembangkan. Yang tentu contohnya yang mendukung dulu. Apakah yang mendukung usaha kita ini berkembang? Apakah ada sponsor modalnya atau bagaimana atau gitu. Yang berikutnya adalah kekuatan. Ya. Kekuatan kita adalah ini bagaimana cara kita bisa bertahan, kita bisa meraup untung yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya adalah peluang. Ya. Peluang ini adalah bagaimana kita mendapatkan peluang
waktu ini adalah uang, sehingga kita bisa memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Itu adalah peluang, ya. Kita mengambil contohnya pada saat ini adalah contohnya pada bulan ini mungkin bulan musim hujan, ya. Apa yang lebih cocok pada musim hujan adalah mantel. Kita akan menjual mantel lah. Nah itu kan kita menikmati adalah peluang pada saat itu. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan usaha kita? Apakah dari modal atau dari pemasaran kita atau kualitas barangnya? Begitu ya Ibu. Nah, baik, selanjutnya adalah ancaman. Apa yang menjadi ancaman? Ya, yang maksudnya adalah contohnya bahan baku. Bahan baku yang dimaksud adalah bagaimana bahan bakunya kita mendapatkannya, apakah sulit atau bagaimana. Kalau sulit kita mendapatkan, maka tentu itu yang menjadi ancaman, ya. Dan berikutnya adalah apa yang bisa menghambat kita bisa bangkrut, apakah dari beberapa dari pembelinya atau dari mana, ya. Baik Ibu, itu dulu bagaimana cara usaha untuk mendapatkan usaha, memulai usaha. Maka sekian pertemuan kita. Maka kalau ada yang perlu ditanya bolehlah Bu. Oke Bu, baik, nanti karena tidak ada, karena sudah selesai, maka kita akan akhiri, akan kita jumpa. Dan jangan pernah lupa bagaimana cara untuk mulai usaha, ya. Itu yang pertama adalah menentukan ide, siapa target, dan bagaimana untuk yang kita dapat, dan apakah penyebab, dan bagaimana mengembangkan dan menilai. Sekian dan terima kasih ya Om.